semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Karinawati, saya dari SMKN 1 Surabaya. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Saya di sini akan melakukan diseminasi budaya positif sebagai pemenuhan modul 1.4. Semoga acara ini bermanfaat dan bisa menebarkan manfaat. Tetap bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Sidoarjo Surabaya, Ibu Dr. Anda Heni Inawati, IPMPD. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Surabaya, Bapak Dr. Andes Anton Sujarwo. Yang kami hormati para undangan desimasi budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Reni Karinawati SPDGR. Menciptakan budaya positif di sekolah menjadi salah satu faktor dalam mendukung tumbuh kembang siswa dalam belajar dan mengembangkan nilai-nilai kebajikan. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu doa, acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat sambutan Kepala SMK Negeri 1 Surabaya, acara kelima sambutan pengawas pembina, acara keenam penyampaian desimasi oleh Reni Karinawati, acara ketujuh diskusi kelompok, acara ke-8 presentasi kelompok, acara ke-9 penutupan. Kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Acara yang kedua doa. Kita mintakan dengan hormat kepada Bapak Hanif untuk memimpin doa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa lafa'in indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMK Negeri 1 Surabaya kepada Bapak Dr. Anton Sujarwo, MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina Ibu Dr. Anda Heni Nawati MPD, Ibu Reni, Bapak Ibu Waka, perwakilan dari masing-masing jurusan atau mapel yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat sehat sehingga bisa menghadiri undangan Bu Reni dalam rangka diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu modul di program guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa guru penggerak ini penting artinya bagi sekolah kita. Perlu saya sampaikan sebelum saya lanjutkan Bu Eni bahwa SMK 1 punya 3 calon guru penggerak. Untuk yang terbaru itu kemarin kami tugaskan untuk mendaftar, itu ada sekitar 13 Bapak Ibu yang kita tugaskan untuk mendaftar program guru penggerak yang terbaru, dan mudah-mudahan nanti di antara itu bisa lolos semua ya, alhamdulillah. Ataupun ada beberapa yang lolos, itu kita syukuri. Paling tidak ada upaya kita di dalam memberikan motivasi, mendorong Bapak Ibu guru untuk berkembang menjadi agen perubahan, karena bagaimanapun di dalam guru penggerak ini kita mencoba nanti belajar menjadi fasilitator,
karena pembelajaran adalah tidak lagi berpusat pada guru. Penekanannya untuk guru penggerak ini, ya pembelajaran memang diarahkan berpusat pada siswa, sehingga bagaimana membangun sebuah kelas itu bisa kondusif, bisa kreatif, ya dengan model-model pembelajaran yang inovatif. Ini harapannya nanti goal akhirnya yaitu siswa-siswi kita secara kualitas ya mutu lulusannya semakin baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bahwa keberadaan guru penggerak ini selain nanti menjadi motor penggerak di sekolah, selain sebagai agen perubahan, jadi merupakan role model yang terbaik bagi kita semua nanti, dengan mungkin ada model-model pembelajaran yang terkini yang barangkali ketika kita masih di bangku kuliah dulu model-model yang inovatif yang saat ini sedang dikembangkan kita juga belum tahu. Kesempatan diseminasi seperti ini setiap habis melaksanakan workshop atau diklat atau sejenisnya, memang sedapat mungkin kita memberikan diseminasi kepada rekan-rekan sejawat kita. Harapannya apa? Ilmu yang kita dapatkan itu ada kebermanfaatannya, bisa dikembangkan untuk mapel-mapel yang lain, tentunya dengan penyesuaian yang diperlukan, karena masing-masing mapel karakternya memang berbeda. Jadi itulah yang diperlukan. Jadi paling tidak core-nya dapat dulu. Budaya positif ini memang perlu dibangun, perlu dikembangkan. Nah, awalnya memang untuk menjadi budaya itu kan harus dibiasakan. Pembiasaan itu ya memang awalnya harus ada sedikit ya memaksa ya, tapi nanti kan dengan kebiasaan-kebiasaan itu nanti akhirnya menjadi karakter di sekolah ini. Khususnya teman-teman pada guru penggerak ini, apa yang harus dilakukan dan kedepannya seperti apa, nanti beliau akan memberikan wejangan-wejangan yang membuat kita semakin baik ke depannya, semakin berkembang ya dalam pembelajaran ini. Saya kira itu yang bisa saya berikan sebagai kata sambutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas cabang Dinas Pendidikan Sidoarjo Surabaya kepada Ibu Dr. Heni Nawati IPMPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Anton Sujarwo MPD, kepada Bapak Ibu Waka yang ada di SMK Negeri 1 dan Bapak Ibu perwakilan ya dari program-program atau dari prodi-prodi yang ada di SMK Negeri 1. Alhamdulillah Bapak Ibu, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat indah ini, yang sangat cerah ini. Saya melihat Bapak Ibu sangat berbahagia. Mudah-mudahan kegiatan dari Bu Reni ini terkait tugasnya beliau sebagai guru penggerak dapat dibantu dan artinya diberikan ya ilmu yang beliau dapatkan kepada Bapak Ibu di pagi hari ini, dengan Bapak Ibu sangat bahagia. Karena kalau terpaksa kegiatan ini Bapak ikuti, tentunya
kegiatan yang diadakan oleh Bu Reni ini yang akan disampaikan terkait diseminasi budaya positif ini, mungkin Bapak Ibu ini adalah tugas lagi, ya. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih saya sudah diundang, ya, kehormatan buat saya terkait kegiatannya Bu Reni ini sebagai guru penggerak, dan saya sangat berbahagia juga Pak Anton berita pagi ini bahwa ada kurang lebih 13 guru yang mengikuti ujian, ya Pak ya, artinya mengikuti seleksi guru penggerak. Ya, artinya kan berarti termotivasi Bapak Ibu ini. 13 nanti tambah lagi. Nah, akhirnya SMK Negeri 1 akan semuanya menjadi guru penggerak. Nah, 3 orang yang sudah menjadi guru penggerak, ya Ibu ya, kemarin ya Ibu, terus kemudian Bapak juga yang sudah menjadi guru penggerak, ya. Mungkin bukan satu kelas dengan Bu Reni kali ya, satu kelas dengan Bu Reni. Alhamdulillah ya, berarti udah satu kelas. Artinya kita memiliki 3 SDM untuk ya mengimbas atau membagi ilmunya di program guru penggerak. Karena Bapak Ibu jujur, program guru penggerak ini program yang sangat luar biasa. Sebenarnya program ini atau dalam materi ini sudah pernah kita lakukan semuanya, sudah kita lakukan. Namun kadang-kadang kita tidak tahu ini tuh apa sih, gitu. Ya, materi-materi yang diberikan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton, bahwa sekarang ini kan memang pembelajaran itu terpusat kepada siswa. Nah, dari dulu juga kan sebenarnya pembelajaran terpusat pada siswa. Cuma seperti apa yang dituntut sekarang? Kurikulum yang merdeka ini yang seperti apa? Ya, kemarin apalagi SMK 1 sudah didapat ya, udah turun SK-nya ya Pak Ainul ya, terkait pemilihan ketiga ya. Pilihan 3, artinya bahwa SMK 1 sudah murni, artinya sudah full menggunakan kurikulum merdeka. Pembelajarannya juga sudah menggunakan pembelajaran merdeka. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Apa maksudnya merdeka belajar dan merdeka mengajar? Merdeka belajar artinya siswa tidak lagi Bapak Ibu tuntun. Kita sebagai fasilitator, kita sebagai pembimbing mereka. Tidak lagi kita memberikan anak-anak ini loh mengajarnya misalkan materi tentang apa yang paling gampang, matematika lah misalnya, ya matematika. Anak dijelaskan dari A sampai Z. Kemudian anak dikasih soal. Setelah itu anak-anak silakan kerjakan soalnya. Soalnya sudah dikasih oleh Bapak Ibu. Di dalam kurikulum merdeka, merdeka belajar tidak seperti itu Bapak Ibu. Diharapkan guru-guru ini banyak berkreatif, berinovasi di dalam model pembelajarannya, itu tuntutannya. Jadi nggak ribet dengan administrasi lagi Bapak Ibu sekarang itu sebenarnya. Makanya kemarin saya waktu penilaian kinerja kepala sekolah, saya hanya ingin Bapak tolong buatkan aplikasi untuk kurikulumnya, ya semua administrasi itu masuk dalam Google Drive. Jadi Bapak Ibu silakan berdiskusi dengan teman-teman di jurusannya atau di mata pelajaran yang sama. Bu, boleh nggak kurikulumnya misalnya atau administrasinya sama semua? Nah kalau kelasnya sama, materinya sama, ya pasti tentunya sama. Tinggal kita masukkan, kita punya dokumen masing-masing. Udah itu aja. Jadi ini artinya mengingatkan lagi pada yang dulu, bukan yang dulu kita angkat kembali sekarang. Sudah. Artinya ternyata ada segi positifnya yang mana yang kita ambil untuk kita terapkan pembelajaran sekarang. Karena ya mungkin siswa-siswa ini punya potensi sangat luar biasa. Kayak kemarin saya nonton film itu sangat luar biasa. Tapi karena guru-guru ini sudah nih pokoknya materinya iki loh soalnya kamu kerjakan, nah itu yang salah. Gitu. Nah ini semuanya kenapa saya minta kemarin semua perwakilan diundang supaya nanti Bapak dan Ibu di jurusannya masing-masing di Parawaka ini loh pembelajaran kurikulum merdeka ini diskusikan bersama, ya bisa jadi Bapak Ibu sebagai pembantu Pak Anton sebagai kepala sekolah mensupervisi, kita bisa tutur sebaya, kita bisa melihat cara ngajar guru. Oh
teman kita, oh ini kurang ini, Pak ini kurang ini. Semua kita seperti itu. Saya yakin kalau itu diadakan dan itu dilakukan, insya Allah SMK Negeri 1 adalah satu-satunya mungkin yang terbaik dalam pembelajaran gitu. Nah coba Bapak Ibu buat, bahasa itu sangat mempengaruhi untuk menginformasikan pada masyarakat. Ridwan Kamil itu bilang, kalau kita menggunakan bahasa biasa-biasa, orang tidak akan pernah katanya meng-like kita. Tapi kalau kita pakai bahasa yang jelas, ya kita penasaran. Di situ apa bahasanya, begitu dibuka, alah kayak gini toh gitu. Tapi ya itulah, begitu dibuka klik, itu sudah banyak orang yang mengunjungi walaupun nggak tahu isinya seperti apa. Nah, diharapkan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga nih SMK 1 sudah menggunakan kurikulum Merdeka full, dan pilihan yang ketiga yaitu berbagi ilmu, membagikan. Nah ini Pak di PMM-nya mohon untuk 1-2 bisa berbagi. Mungkin ini Bu Reni dari sini bisa dibagikan nanti Bu Reni PMM kegiatan ini, dan saya harap Bapak Ibu mengikuti dengan baik dan sampai selesai. Karena apa? Nanti kita bisa banyak diskusi, dan nanti mungkin Bu Reni saya minta dikirim nanti YouTube-nya ya, atau ininya apa linknya ya kepada saya pengen lihat seperti apa keaktifan Bapak dan Ibu. Saya harap kegiatan hari ini kegiatan yang sangat baik, diikuti dengan sesama Bapak dan Ibu, dan saya harap juga mengimbas terhadap Bapak dan Ibu. Terima kasih. Yes. Itu saja saya akhiri, dan sekali lagi saya mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya. Sukses buat Bu Reni dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat, ya, selalu bahagia yang utamanya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni atas pencerahan yang diberikan pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi oleh Ibu Reni Karinawati. Dipersilakan. Permisi Bapak, Ibu, Bu Reni, saya di depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru yang terhormat? Alhamdulillah. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya yang masih unjuk-unjuk seperti ini, bukan terkesan menggurui Bapak Ibu G. Kita di sini belajar bareng. Mungkin jika ada saya yang salah, monggo diingatkan. Atau mungkin setelah melihat saya, oh kayaknya berani nggak kayak gitu deh, nanti boleh saya ditegur juga saat pembelajaran, mungkin saya ada yang salah. Jadi ini sebagai refleksi saya agar sama-sama saling belajar. Baik, yang saya ingin ambil hari ini adalah membangun budaya positif sebagai langkah membentuk kepribadian siswa yang utuh. Jadi satu yang saya tegaskan di sini adalah kepribadian siswa yang utuh dulu Bapak Ibu. Kenapa saya menggunakan tema ini? Seyogianya kita ketika pengen mendidik anak itu semuanya harus maju, mentalnya juga maju, kepribadiannya maju, kompetensinya juga maju. Jangan sampai ketika kita meluluskan siswa, itu yang maju itu hanya kompetensinya, tapi secara kepribadiannya dia tertinggal. Mengapa kita menjadi guru? Apakah yang pertama karena takdir, ataukah mudah biar dapat jodoh, ataukah memang pengen mengabdi sebagai guru? Karena ada ibu bapak yang memang pengen mengabdi sebagai guru, atau disuruh orang tua. Ini adalah jawaban saya. Jadi ketika saya ditanya kenapa mau jadi guru, disuruh orang tua atau ngikut pacar. Jadi karena pacarnya jadi guru, jadi ikut guru jadi guru juga, seperti itu. Nah, jika kita sudah mereview kenapa kita jadi guru, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana cara kita kemudian menjadi pantas sebagai guru. Baik, di sini ada sebuah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol siswanya. Kita berpikir bahwa guru yang mengontrol siswa, kita bisa minta tolong siswa apapun, kita bisa minta dan menyuruh siswa ngapain aja. Itu adalah sebuah ilusi atau ilustrasi yang sering terjadi pada zaman dahulu. Lalu ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita tuh pengennya anak ini tuh rajin, ayo kamu harus masuk terus seperti itu. Anak tuh dipaksa rajin, padahal sebetulnya dia nggak pengen rajin. Nah, ternyata tidak semua penguatan positif itu bernilai positif diterima oleh siswa. Baik, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kalau semisal siswa kita itu bilang ke siswa, kamu itu kayak gini loh, kamu itu salah loh. Nah, kayak gitu tuh ternyata
saya juga baru tahu nih Bapak Ibu. Jadi istilahnya saya juga merefleksikan diri, ternyata itu tidak menguatkan karakter siswa, tapi malah menjatuhkan karakter itu sendiri. Nah, selanjutnya nih, ada ilustrasi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Jadi anaknya dipaksa ke sana, anaknya dipaksa ke sini, bahwa sebetulnya kita itu gak punya hak apa-apa. Kalaupun tadi ya saya bilang, kenapa jadi guru? Karena orang tua gitu. Jadi di awal saya jadi guru tuh rasanya menderita. Kenapa? Honorer gaji 300.000 gitu ya. Kenapa sih dulu ayahku kok memilihkan seperti itu? Nah, jadi ketika kita terpaksa keinginan orang tua, yang terjadi adalah kita menyalahkan orang tua kita. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana menjadi guru yang baik? Nah, di sini salah satu pembelajarannya Ki Hajar Dewantara adalah anak itu bukan kertas kosong yang diisi oleh guru. Anak memiliki potensi diri yang harus dikembangkan oleh guru dengan menambahkan potensi baik yang dimiliki oleh siswa. Di modul 1 di pendidikan Ki Hajar Dewantara disebutkan bahwa Ki Hajar Dewantara itu bilang pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Setelah itu, pengajaran itu merupakan sebuah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Jadi ternyata yang harus kita lakukan di kelas itu bukan hanya sekedar ngajar ngasih ilmu, tapi juga kita harus mengajarkan mereka bagaimana cara bertahan hidup setelah mereka lulus. Jadi bukan hanya sekedar ini aja misalkan akuntansi ya Bu ya, bagaimana cara menghitung mayop kayak gitu, enggak. Jadi bagaimana cara dengan menghitung mayop ini kamu bisa dapat keterampilan ketika kamu nanti sudah lulus. Setelah itu pendidikan memberikan tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Ini ya, pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Selanjutnya, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita kemarin kan sempat ya ngisi PMM tuh, ada bahasa kodrat alam dan kodrat zaman yang sedang kita kerjakan. Nah, ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu kodrat yang dimiliki siswa sebagai sebuah potensinya dia untuk dikembangkan. Sedangkan kodrat zaman adalah kodrat di mana seorang siswa itu tidak hidup di zaman kita sebagai orang tua, tapi hidup di zamannya mereka nanti setelah mereka lulus. Jadi Bapak Ibu, kita kan punya putra putri nggih. Lalu kita juga punya siswa nih sebagai putra putri kita. Kita itu suatu saat akan meninggal nggih Bapak Ibu nggih. Kita akan meninggalkan anak kita. Nah, bagaimana cara kita itu membentuk anak ini ketika kita sudah meninggal nanti, itu anak ini sudah bisa berdiri tanpa kita. Nah, seperti itulah pendidikan yang diminta oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah aksi baik. Oke, baik. Sekarang saya tanya nih ke kalian. Kira-kira kenapa kita harus membuat mini project pemrograman Java? Ada yang tahu? Iya, silakan. Karena orang Jawa sudah belajar Java. Orang Jawa sudah belajar Java ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Baik, silakan Meldi. Karena bisa membaca di Google. Java adalah bahasa pemrograman yang memiliki konsep object oriented yang bagus. Oke, betul sekali. Jadi Java itu punya konsep OOP yang sering dipakai di beberapa. Oke, baik. Nah, ini adalah potongan video saya ketika saya lomba ke Jakarta kemarin, yang kemudian mengantarkan saya ke 40 besar di antara seluruh Indonesia. Jadi kenapa anak itu, Bu? Sebetulnya mereka itu suka apa ya istilahnya? Suka denial apa ya? Suka menolak dulu kok disuruh. Bu, kenapa sih kok disuruh ngasih tugas itu? Nah, kayak gitu. Jadi sebetulnya ketika kita mau ngasih tugas itu, kita harus memahamkan dulu ke siswa bahwasanya kalau kamu bisa ini, kamu nanti dapat ini loh. Nah, kalau anak nih dia tidak paham dia mau dapat apa, dia akan dapat seperti apa, dia biasanya nggak akan mau kalau disuruh kerjakan tugas kita. Nah, di sini ini ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu pengennya itu anak itu ketika lulus nanti tidak hanya kompeten secara keilmuan,
tapi bagaimana seorang anak itu bisa kompeten lahir dan batin. Lahirnya dapat, batinnya dapat, dan dia itu bisa mengaplikasikannya dengan baik. Pernah suatu saat saya diminta oleh seorang industri bilang, Bu Reni, saya butuh siswa untuk kerja di tempat saya. Oke, Bapak butuh yang seperti apa? Satu, saya butuh yang etikanya bagus. Oh, ternyata dibutuhkan pertama adalah etika nih. Berarti bagaimana seorang guru itu bisa membentuk etikanya anak. Nah, ternyata yang penting itu bukan anak yang pintar, Bapak Ibu. Bisa jadi anak yang pintar itu malah ketika dia dihadapkan pada masalah dan dia habis dari masalah itu atau dia tidak bisa menyelesaikannya, biasanya dia mundur dari masalah itu. Dan akhirnya apa? Dia fail. Sedangkan teman-temannya nggak terlalu pintar bahasanya, bisa jadi dia lebih berhasil daripada temannya yang pintar. Kenapa? Dia punya daya juang yang tinggi. Nah, inilah yang harus kita bentuk dulu. Kemampuan menjadi siswa yang utuh. Nah, selanjutnya kita sering mendengar kata-kata ini lah ya. Engar sosum tulodo, memberikan tauladan di depan. Jadi Bapak Ibu, kita itu sebetulnya menjadi selebgram atau selebritis di depan siswa ya. Jadi kalau semisal siswanya salah tuh bilang, ibu itu lo kayak gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, kan ibunya juga kayak gitu ya. Engmat yo mangun karso. Jadi bagaimana kita menyemangati anak-anak dengan menjadi seperti mereka. Jadi saya tuh pernah menemukan Bapak Ibu itu yang sebegitu dekatnya gitu ya dengan anaknya gitu ya, ngobrol dengan anaknya, kesana kesini dengan anaknya, dan bisa cerita dengan nyaman. Jadi itulah di tengah-tengah siswa itu membangun semangatnya dia. Lalu yang terakhir Tuturi Handayani, bagaimana cara kita mendorong siswa untuk maju. Oke, nah setelah ini kamu tak lepas jalan lurus, belok kanan belok kiri nggak apa-apa, terserah. Yang penting kamu tahu itu benar dan salah, atau kamu tahu nanti tanggung jawabnya bagaimana. Nah, seperti itu kira-kira Tuturi Handayani. Di modul 1 itu ada bahasanya nilai seorang guru. Oke, nilai seorang guru, penggeraknya saya tulis kecil gitu ya. Kenapa? Karena bagi saya sebetulnya semua guru tanpa harus jadi penggerak pun wajib memiliki itu. Yang pertama, mandiri. Jika ada guru yang kemudian dia berangkat sekolah itu masih takut menemui siswanya, nggak pede dengan siswanya, kan itu berarti bukan guru yang mandiri ya. Nah, setelah itu inovatif. Tadi Bu Heni sudah menyampaikan bahwa kita dituntut untuk pembelajaran yang inovatif. Bagaimana seorang guru itu nggak kalah canggih dengan siswanya. Lalu reflektif. Nah, ini adalah salah satu celah saya ketika saya lomba kemarin itu, bahwa ternyata saya tuh belum terlalu mendengarkan apa kata siswa. Sama ya seperti tadi, bahwa siswa itu punya potensi, berarti siswa itu juga pengen didengarkan dulu. Maka ketika dia didengarkan, kita itu mendapatkan penilaian buat kita. Jadi jangan seperti pisau ya. Pisau itu kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi jangan sampai guru itu merasa kayak, ya udah terserah aku, bener salah itu hakku gitu. Jadi kita harus jadi pedang yang sama-sama tajam di setiap sisinya, sehingga kita itu kalau mau ngapa-ngapain itu runcing semuanya, tidak berat di salah satu. Bagaimana kita bisa membuat pembelajaran kita berpihak kepada siswa. Jadi ini sebuah tips Bapak Ibu. Ketika kemarin itu ada salah satu orang tua siswa saya datang pada saat P5, ternyata beliau fasilitator. Saya cerita-cerita lah. Nah, ternyata beliau tuh bilang, kan saya cerita nih, Bu, saya tuh kenapa ya kok keterima? Perasaan saya jawabnya itu juga salah-salah. Saya tuh ketika diwawancara itu nggak niat-niat banget ditanyain kenapa jadi guru, disuruh orang tua. Tapi ternyata kenapa kok saya lulus, saya bilang kayak gitu. Akhirnya Bapak Ibu itu bilang, karena beliau adalah wali murid di kelas saya, beliau juga tahu sepak terjang saya seperti apa. Jawaban beliau cuma satu, karena Bu Reni itu peduli sama siswa. Oh begitu ya Bu ya? Iya, jadi Bu Reni tuh nggak harus jadi orang lain ketika jadi wawancara, yang penting jadi diri sendiri. Tapi satu yang digarisbawahi, berpihak kepada siswa. Ternyata itu, oh gitu ya Bu ya? Oh ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada bahasa bagaimana seorang guru itu bisa melesat. Ini adalah rekaman saya pada saat saya ikut pelatihan di Jakarta terakhir Desember lalu. Baik, ini tuh malam sekali Bapak Ibu. Jadi jam 11 saking kita ngejar untuk banyak materi dapat.
kita itu pengen belajar, kita akan bertemu dengan komunitas-komunitas baru. Jadi kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki ritme yang sama untuk belajar. Nah, ini kira-kira teman satu kelompok saya ketika kita berdebat bagaimana membuat video. Baik, kalau ditanya saya nggak ada, saya kameramennya. Jadi ini setting alat aja. Nah, beliau ini guru SLB Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita bikin video untuk SLB? Pola pikirnya sudah beda tuh. Nah, kita harus menurunkan ego kita. Nah, jadi kita punya beberapa versi video, kita harus membuat satu video yang paling bagus. Oke, kita ambil salah satu tema yang saat itu membuat sebuah tarian daerah untuk anak-anak ABK. Nah, anak-anak ABK kita bayangkan gimana cara jadi anak ABK gitu. Jadi kita berdiskusi panjang kali lebar kali tinggi hanya untuk membuat sebuah video. Nah, selanjutnya ada sebuah pertanyaan. Jika semua langkah sudah terpenuhi, lantas langkah apa yang harus dilakukan setelahnya? Yaitu bagaimana cara kita menjadi guru yang berpihak kepada siswa. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini, kita di sini, saat ini saya ngomong di depan Bapak Ibu, satu yang saya mau yaitu bagaimana cara kita menjadi guru itu bisa berpihak kepada siswa. Baik, selanjutnya ada peran guru penggerak. Penggeraknya belum saya kecilkan. Maaf, ini lupa saya kecilkan. Baik, peran guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Pastilah ya, kita semua pasti menjadi pemimpin pembelajaran, kita guru. Selanjutnya menggerakkan komunitas praktisi. Nah, saat ini Bapak Ibu ini adalah salah satu langkah saya untuk menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya menjadi coach bagi guru lain. Sepertinya kalau jadi coach saya belum pantas karena ilmu saya masih harus banyak belajar lagi. Jadi saya harus belajar menjadi coach. Jadi saat ini saya belajar dulu. Selanjutnya mendorong kolaborasi antar guru. Nah, bagaimana cara kita, misalkan saya dengan Mem Titin, saya bilang, Mem Titin, gimana ya, saya punya anak saya seperti ini. Oh, kata Mem Titin, oh iya aku butuh dong anak seperti itu. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah saya, yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, kepemimpinan yang dimaksud ini adalah bagaimana cara seorang murid ketika kita sudah nggak ada umur, ketika kita sudah tidak ada sama sekali di samping dia bisa berdikari dengan dirinya sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, selanjutnya, oke, silakan. Ada yang mau memberi masukan untuk dia? Baik, silakan Cahya. Ya, bagaimana? Apakah algoritma yang bisa dipersingkat lagi? Seharusnya bisa, tapi kali ini mungkin agak panjang dikit emang karena ada 3 variabel. Jadi ya mungkin seperti itu saja. Jadi contoh banyak outputnya dan inputnya juga ada. Oke, Kak. Nah, ini juga salah satu potongan video. Nanti akan saya tampilkan secara utuhnya. Baik. Jadi ketika posisi kita memimpin anak diskusi, ketika kita menyuruh anak diskusi, itu sebetulnya tidak sedang menyuruh anak menampilkan presentasi aja. Ini presentasinya bukan. Tapi kita meminta anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan dulu. Setelah dia sudah bisa bertanggung jawab, dia akan bisa menunjukkan bahwa oh ternyata aku tuh kompeten ya. Ternyata aku tuh bisa ya. Jadi kompeten dan tidak kompeten itu bukan label dari kita. Nah, selanjutnya menggerakkan komunitas praktisi. Baik, ini adalah foto saya ketika saya upskilling di bulan September-Oktober 2022, di mana saya bertemu dengan guru-guru RPL baru, RPL yang masih muda-muda ya. Di situ saya merasa satu, ternyata saya tuh bodoh banget ya. Ternyata ilmu mereka tuh keren-keren ya. Ternyata saya codingnya tuh kayak gini-gini doang ya. Mereka tuh sudah sampai sana-sana. Nah, fungsinya komunitas praktisi ini adalah bagaimana kita bisa sharing ilmu agar antar sekolah ini tidak lagi menjadi gap ilmu. Namanya ASNA. Jadi ini adalah sebuah pelatihan ASN di mana kita dihadapkan pada melatih kita untuk menghadapi birokrasi. Baik, berat sekali waktu itu materi-materinya. Yang mengisi salah satunya ada
Sekretaris Kepresidenan Pak Muldoko salah satunya mengisi materi. Setelah itu dari Kemenkeu, dari sekitar 800-an orang yang mendaftar, yang tersaring hanya sekitar 60-an. Jadi saat itu saya beruntung bertemu dengan mereka, hanya saja saya kewalahan mengikuti langkah mereka. Saya nggak tahu mereka tuh power baterainya tuh dari apa ya gitu loh. Jadi dari siang malam sampai siang malam lagi mereka kok diskusi tuh kuat, sedangkan saya tuh kayak aduh aku capek banget deh sudah. Jadi saya agak mundur teratur di sini karena posisinya sudah agak nggak mumpuni secara otak dan kemampuan untuk mengikuti langkah diskusi mereka. Selanjutnya yang ketiga, ini yang dari BKD Jatim, bahwa ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Badi ASN. Jadi Badi ini melalui seleksi di mana kita mendaftar di BKD Jatim, kita diberikan banyak materi tentang kepegawaian, tentang bagaimana kita mengelola birokrasi antar Jatim sendiri. Nah ini di sini di Badi. Jadi kalau biasanya saya tanya masalah e-master, e-master ini kok susah ya? Biasanya saya lempar tuh di grup Badi. Akhirnya mereka akan menjelaskan, oh ini loh kayak gini ya, kayak gitu. Yang menjawab langsung dari BKD. Nah ini adalah salah satu keunggulan kita yang masuk di dalam grup Badi. Nah ini adalah menjadi coach bagi guru lain, walaupun sebetulnya ini fotonya agak dibuat-buat ya. Jadi ini pada saat kita ngajar PMM kemarin. Jadi mungkin Bapak Ibu, sepertinya tidak ada wajah-wajahnya di sini. Jadi kita di sini belajar PMM itu ini ya. Oke, kita jawab dulu. Setelah kita jawab, kita kerjakan bareng-bareng. Nah, bagaimana cara kita untuk mengelola itu tadi? Itu memang kadang, wah ternyata saya tuh masih kayak gini-gini aja ya. Nah, selanjutnya nih ada cerita lucu dengan foto ini. Jadi ini foto beberapa hari yang lalu, ada Pak Saiful di sini, ada Bu Rona di sini. Jadi di mana saat itu saya jawil Bu Rona, saya butuh guru pendamping di kelas. Oke, kenapa saya pilih Bu Rona waktu itu? Satu, yang lewat di depan saya saat saya punya insight itu Bu Rona. Satu dulu itu. Setelah itu yang kedua, saya butuh orang yang luar dari FPL yang kemudian dia melihat pembelajaran saya terus bisa mengomentari itu kira-kira bontet nggak? Ada nggak? Kan pola pikirnya beda ya Bapak Ibu kalau orang teknik dan bukan orang teknik ya. Kalau orang teknik kan pikirnya kan ya bagaimana cara itu jadi. Sedangkan kalau orang non teknik pikirnya kira-kira anak-anak itu baik-baik saja nggak disuruh Bu Reni kayak gitu. Dia ini nggak happy nggak? Nah pertanyaan-pertanyaan itu yang ternyata muncul dari guru-guru yang bukan teknik seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah dokumentasi saya P5 yang kemarin Bapak Ibu. Ini kelas saya saja, jadi kebetulan memang saya minta untuk salah seorang rekan ini. Mari kita lihat lebih lanjut. Halo Kak, boleh tanya-tanya nggak nih? Terus LPG ini namanya dari mana sih? Itu terinspirasi dari LPLCG, itu dari bahasa Jawa yang sebenarnya yaitu LPL1. Masuk ya temannya berarti sama yang Nusantara gini pakai bahasa Jawa ya. Terus makanannya ini apa aja yang dijual sini kok kayaknya warna-warni? Jadi kita ada makanan berat dan makanan ringan. Makanan beratnya yaitu ada nasi kamu dan
lengkap ya, ada nasinya, ada jajannya, ada minumnya juga ya. Oke, terima kasih ya Kak. Sampai jumpa. Dadah. Nah, kayaknya itu aja yang bisa aku terima. Untuk selengkapnya bisa kalian lihat di video-video sinematik berikut ini. Dadah, sampai jumpa. susulan sing lain bisa. Baik, di video ini sedikit cerita. Jadi cerita videonya dulu. Nanti cerita P5 itu lebih lucu lagi sebetulnya. Jadi cerita di P5 ini, video ini saya bilang ke salah dua orang siswa yang saya minta untuk menjadi si dokumentasi. Oke, Bu Reni buatkan video. Videonya kayak apa Bu? Terserah. Mau kayak apa? Terserah. Bu Reni bentuk apa ini ya? Bentuk apa nama wawancara itu terserah, bebas lah. Nah, jadinya seperti ini. Jadi saya kadang sampai bagus ya kayak gitu. Jadi kalau tadi suaranya agak naik turun karena memang editnya pakai HP Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu ternyata sekeren itu ya pegang HP-nya. Saya aja sampai wah bagus banget ya gitu ya. Setelah kita sudah melihat semuanya, kita bisa meraba diri kita bagaimana kita menjadi guru. Selanjutnya kita punya yang namanya visi perubahan. Bagaimana menebalkan profil pelajar Pancasila. Baik, sebuah pertanyaan. Bagaimana cara kita menebalkan profil pelajar Pancasila? Yang biasanya kita ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita di upacara profil pelajar Pancasila. Nah, kalau ditanya profil pelajar Pancasila itu apa aja sih gitu. Ada 6 ini Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, jadi ketika posisi saya berada di sini sebagai guru penggerak ataupun tidak sebagai guru penggerak, sebetulnya kita wajib bagaimana caranya kita menebalkan sikap-sikap ini pada anak-anak. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lalui semuanya itu belum masuk di budaya positifnya dulu. Lantas yang sekarang saya tanyakan adalah budaya positif itu apa? Nah, di sini Ki Hajar Dewantara tuh bilang, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Pada hakikatnya, ketika kita menanam padi, kita nggak bisa meminta padi itu tumbuh menjadi jagung. Itu harus kita pahami dulu nih, bahwasanya kalau anak itu sudah punya potensi matematika, kita suruh ke bahasa Indonesia itu susah, atau mungkin nggak bisa. Kalaupun bisa itu kita sangat, anak ini sudah meminta untuk berubah dulu. Selanjutnya, budaya positif adalah menciptakan sebuah lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan, tapi belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi sebetulnya yang ingin kita sampaikan di sini, budaya positif itu apa sih? Dari tadi ngomong budaya positif. Jadi budaya positif itu bagaimana cara kita mampu membuat lingkungan yang subur. Jadi ibarat Pak Tani nih, kita itu membuat tanahnya itu subur dulu. Setelah tanahnya subur, kalau kita mau nanam apapun itu akan tumbuh dengan baik. Bagaimana kita memulai budaya positif? Yang pertama, 1, disiplin positif dulu. Lalu kita tanamkan kepada mereka nilai kebajikan universal. Selanjutnya ada teori motivasi, lalu ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah kalau kita bilang masalah disiplin, kita pasti akan ngomong disiplin itu ya tatib. Iya kan? Disiplin itu ya tatib. Tatib itu ya apa yang nggak disukai anak-anak, apa yang kalau ketangkep tatib itu pasti akan kena hukuman gitu.
Nah, dalam budaya positif ini bagaimana cara kita menerapkan disiplin itu ke anak dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya, nah, kita sebagai guru penggerak nggak boleh menghukum. Nah, itu tuh sebuah PR yang besar ya. Gimana caranya seorang guru yang jadi guru penggerak nggak boleh menghukum? Kalau semisal kita sudah tidak boleh dihukum, langkah kita adalah self disiplin. Bagaimana cara kita, saya, Bapak Ibu sekalian, menanamkan self disiplin kepada siswa, sehingga siswa itu ketika posisi mereka harus disiplin, oh iya, aku memang disiplin orangnya, walaupun aku disuruh berangkat telat ya, aku nggak akan berangkat telat gitu loh. Walaupun Bu Reni nggak nyuruh, biasanya gini ya, ayo segera dikumpulkan. Kalau nggak dikumpulkan nilainya dicoret. Ternyata itu nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh ternyata. Jadi bagaimana saya harus jadi baik-baik dengan anak-anak? Mereka harus disiplin dengan dirinya sendiri. Jadi mereka itu ketika disuruh kumpulkan, nah biasanya tanggal 5 ya. Nah sebelum tanggal 5 mereka sudah nagih, Bu Reni dikumpulkan di mana? Kayak gitu. Nah bagaimana cara kita untuk menanamkan self disiplin ini ke dalam siswa? Oke, baik, ini adalah profil pelajar Pancasila yang tadi kita sampaikan ya. Baik, di video ini tuh ada yang sebuah hal yang nah, baik. Oke, saya menepati janji saya tadi. Oke, baik. Di video ini terlihat seperti video P5 biasa Bapak Ibu ya. Tapi alur P5 yang dilalui oleh 10 RPL 1 itu saya rasa luar biasa. Kenapa? Di tahap pertama anak-anak itu dibagi 7 kelompok Bapak Ibu, yang berisi 5 orang ya, seperti yang diminta oleh LKPD. Setelah itu mereka ingin apa? Mereka diskusi tuh. Mereka ingin apa? Kemudian setelah mereka sudah diskusi dan sudah mendapatkan apa yang mau dibuat H-2, mereka saya pecah kelompok. Sama seperti pembelajaran Jigsaw Bapak Ibu. Jadi ada kelompok besar, ada kelompok kecil. Kelompok besar ini apa? Kelompok besar ini terdiri dari kelompok stand satu, yang mereka bagian dekor stand. Jadi sampai ada celetukan dari Bapak Ibu guru gini, emang ya Bu Reni anaknya cowok semua, mau bantuin semua kalau cowok kan? Oh jangan salah Bapak Ibu, anak-anak saya tuh kalau sudah cuek itu cuek banget gitu loh, sudah nggak peduli kanan kiri. Tapi kita punya satu tim stand. Jadi saya buat 4 kelompok besar setelah dibuat 7 kelompok. Kelompok stand dia bagian dekor stand, jadi mereka bertugas untuk ngapa-ngapain dengan stand. Yang kedua ada tim produksi. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin lihat di meja kita cuma sedikit-sedikit, bukan sedikit Bapak Ibu, di kelas semua. Jadi kita produksinya di kelas. Setelah itu ada tim riwariwi. Jadi kalau sana habis ya, habis ini, nah ada tim riwariwi kayak gitu ya. Ada tim riwariwi kayak gitu. Setelah itu ada lagi satu tim yang luar biasa, tim marketing. Nah, enak kan ya Bapak Ibu? Kan satu kelompok terdiri dari 5 orang nih. Satu bagian stand karena 7 orang kan ya Bapak Ibu. Yang kedua tim produksi 1 orang lagi tim riwariwi 2 orang. Oh marketing aja, ada temennya nih kayak gitu ya. Ternyata tim marketing saya bilang silakan kalian buat leaflet, kan sudah ada leaflet nih. Leafletnya itu silakan dibagikan ke kelas-kelas sebagai bentuk promosi kalian. Waduh keringat jujuran itu Bapak Ibu. Anak saya introvert gitu loh, disuruh jadi promosi ke kelas itu. Itu sebuah yang Bu Reni, kita disuruh ini Bu promosi, iya berdua ya Bu ya, nggak cukup kalau berdua, waktu kita terbatas, 1 orang 1 kelas. Akhirnya tuh masuk satu kelas Bapak Ibu ya, masuk ke kelas ini masuk gitu ya. 1 sudah masuk kelas, yang 1 temennya tinggal, dia malu sendirian gitu ya. Akhirnya berantem Bu. Jadi itu lucu sekali bagi saya, bagaimana ternyata anak-anak itu mau bersusah payah untuk menjadikan P5-nya mereka berhasil sebegitu berhasilnya. Jadi sampai ketika pada saat presentasi ya, ada 2 anak yang presentasi gitu, ternyata mereka lupa Bu, 1. Jadi yang harusnya urutan 1 itu mereka lupa, ganti 1 lagi. Jadi langsung nomor 2. Jadi nomor 1 nggak dibaca. Bu Reni,
maaf ya Bu Rini ya, gak apa-apa, kalian sudah menang kok, kalian sudah keren banget. Kalian jalan seperti itu melalui sebanyak itu rintangan itu sudah keren banget. Iya. Nah, bagaimana cara memotivasi diri? Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memotivasi siswa, kita tuh harus memotivasi diri kita sendiri dulu satu. Salah satu yang bisa memotivasi kita yaitu satu, menghindari ketidaknyamanan dari ketidaksenyuman ini. Jadi karena kita tidak tersenyum, kita tidak nyaman gitu ya. Jadi ya udah, bagaimana cara saya untuk bisa menjadi lebih baik dengan membuat orang tersenyum. Yang kedua, ada motivasi lagi, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sama kayak anak-anak nih. Oke nak, kalau kalian bantuin Bu Reni, nanti kalian saya kasih reward uang gitu ya. Wah itu semangat dong. Oke, semangat kerjakan tugasnya Bu Reni kayak gitu ya. Ternyata ada lagi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Kalau nih misalkan saya sudah semangat, saya sudah membuat buronan tersebut, tapi buronan tetap cemberut. Apa yang saya rasakan? Kecewa, gak jadi semangat. Ketika posisi siswa ini saya minta untuk, ayo bantuin Bu Reni dong, kerjakan ini dong. Wah ternyata nggak dapat uang nih dari Bu Reni nih. Ya udahlah, nggak usah dikerjakan kayak gitu ya. Itu juga akan hilang ketika kita nggak ngasih penghargaan kepada orang tersebut. Tapi kalau kita bisa menanamkan, nak kamu itu orang yang sangat berharga loh. Nak kamu itu punya value yang akan dihargai setiap orang ketika kamu punya integritas loh. Nah dengan mereka menanamkan integritas itu sendiri, akhirnya mereka mampu memotivasi dirinya sendiri tanpa perlu adanya hukuman. Jika guru harus menghindari hukuman, bagaimana disiplin bisa tertanam? Pertanyaannya kan lucu kan? Guru nggak boleh menghukum, tapi siswa harus disiplin. Maka di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Yang ketiga tadi, motivasi yang ketiga untuk bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau motivasi itu datang, anak itu mau dibayar atau tidak dibayar, mereka itu sudah menganggap ini adalah integritas saya dalam bekerja. Tapi bagaimana cara membuat kita berintegritas? Jangan sampai ketika habis gajian kita semangat kerja, sudah ya semangat masuk kelas, semangat on time, giliran tanggal 31 terlambat semuanya. Nah ini adalah integritas yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah video saya yang mengantarkan saya masuk 4 guru besar di Jakarta. Baik, penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk membentuk kemampuan sosial dan kompetensi siswa untuk menjadi pribadi yang utuh. Pandemi 2 tahun terakhir ini memang membuat hancur pendidikan kita. UNICEF pada tahun 2021 bulan September menyerukan anak-anak harus segera kembali. Learning loss dan degradasi moral menjadi satu masalah yang menjadi luar biasa besar berefek pada pendidikan kita. Maka kita semua bahu-membahu untuk membangun kembali pendidikan kita. Kurikulum Merdeka ini menjadi salah satu cara dan jembatan kita untuk maju kembali pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu melihat tadi ada potongan-potongan, ini video yang utuh. Jadi tadi hanya potongan-potongan semua. Pendidikan berdiferensiasi sudah mulai terdengar gaungnya sejak 2021. Setiap anak akan dihargai berdasarkan kemampuan, cara belajar, dan strategi pembelajarannya masing-masing. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Oke, hari ini Ibu Cek yang tidak masuk 3 orang ya, karena sudah mengkonfirmasi ke Ibu atas ketidakhadirannya. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, semoga kita yang sedang sehat-sehat diberikan kesehatan. Baik, kita mulai pembelajaran kita ya. Oke, baik. Sekarang saya tanya nih ke kalian, kira-kira kenapa kita harus membuat mini project pemrograman Java? Ada yang tahu?
Ya, silakan. Oh, orang Jawa sudah bahasa Jawa ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Baik, silakan Melby. Oke, betul sekali. Jadi Java itu punya konsep OOP yang sering dipakai di beberapa framework juga. Jadi baik dari website, ada JavaScript dan lain-lain. Maka bahasa pemrograman Java ini masih banyak dan sering dipakai oleh industri. Maka kenapa Bu Reni menurut kalian nih untuk memulai proyek dengan bahasa pemrograman Java? Anak-anak, kemarin malam Bu Reni ngirimkan angket ya tentang cara belajar kalian tentang. Maaf saya potong. Jadi tadi saya sempat ngomong ya bahwa kita itu memang harus melihat siswa itu secara utuh, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu tidak lagi sekedar melakukan pembelajaran, tapi kita lihat tuh, oh ternyata anak itu tuh kepribadiannya itu lebih suka belajar secara numerik. Oh ternyata dia itu lebih suka belajar secara linguistik. Nah, itu menjadi salah satu titik ukur kita bagaimana membangun pribadi siswa secara utuh. Kemudian, bagaimana jika siswa melakukan kesalahan? Ada bahasa hukuman, lalu ada konsekuensi, ada lagi restitusi. Kalau hukuman kita sudah sering dengar ya, konsekuensi aman lah, kita tahu. Restitusi, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu bukan sebagai bentuk hukuman Bapak Ibu, bukan juga sebagai bentuk konsekuensi, tapi bagaimana cara kita berdialog kepada siswa untuk menciptakan kondisi murid yang bisa memperbaiki kesalahan. Nah, ini adalah karakter dari restitusi yang membedakan dia dari yang lain. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan. Jadi ini berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi siswa salah dihukum, diberikan konsekuensi, diperbaiki, bukan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Lalu selanjutnya ada restitusi untuk memperbaiki hubungan. Kemudian ada restitusi adalah tawaran. Jadi kita menawarkan dulu, kayak gini ya enggak? Setelah itu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang akan mendasari sebuah tindakan. Selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik untuk menerapkan sebuah ketika siswa melakukan kesalahan. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi itu menguatkan, bukan melemahkan. Restitusi fokus pada solusi, serta yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, jadi pertanyaannya saya ulang lagi. Kalau sudah ada pertanyaan ini, mana yang harus dilakukan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi, baik. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu wali kelas sempat melihat chat ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah Mas Hakim yang tiba-tiba nge-share di grupnya wali kelas gitu ya. Nah, ceritanya ini adalah keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai kebaikan yang kita yakini bersama dan akan kita terapkan bersama. Ini Bapak Ibu adalah hasil tempelannya anak-anak. Jadi saya tanya ke anak-anak satu, kalian pengen kelas yang seperti apa? Baik, nulis tuh. Kok mulai rame? Karena di kelas saya itu ada dua jenis Bu. Sama-sama introvert, tapi satu introvertnya suka rame, yang satu introvertnya diem. Sudah ditemukan kelas yang seperti apa yang mereka inginkan, hingga tercapailah tadi tulisan tangan ya yang kertas kotak tadi itu yang kita sepakati akan kita lakukan. Kita juga menuliskan orang yang tidak kita sukai siapa di kelas. Wah heboh tuh. Wah nanti kelihatan Bu Reni kalau nggak disukai sama teman-teman gitu ya. Mendengunglah. Akhirnya kita tutup mata semua, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, setiap anak berhak untuk menjawab. Hingga akhirnya anak yang merasa tidak disukai tadi bilang gini, kalian kalau nggak suka bilang dong. Jadi ternyata dia tuh disebutkan nggak suka, ternyata satu nama nih. Misalkan namanya itu Tejo gitu ya. Si Tejo ini ternyata nggak disukai satu kelas ternyata. Tejonya baru tahu, oh ternyata aku tuh nggak disukai di satu kelas ya gitu ya.
Jadi ini adalah bentuk refleksi saya dan anak-anak bagaimana cara kita memperbaiki kelas kita agar lebih nyaman. Nah, selanjutnya nih, baik Bapak Ibu, kita menyadari bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama, satu, bertahan hidup. Bapak Ibu, kita bekerja di sini supaya dapat gaji, supaya bisa bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Berarti itu adalah kebutuhan dasar kita. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi, kalau kita itu sayang dengan keluarga kita, anak kita, ibu kita, suami kita, nah ini adalah wujud dari kebutuhan kita, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kita butuh kebebasan. Kalau ada orang yang terikat, nggak boleh kemana-mana ya, jam segini harus di sini, harus di sini, kita pasti setidaknya minimal satu mengeluh dulu. Kok dilarang sih, kayak gitu ya. Selanjutnya ada kesenangan. Kita suka jalan-jalan, kita suka belanja, itu adalah bentuk dari kesenangan. Kita butuh. Jadi mohon bapak-bapak, kebutuhan belanja ibu-ibu itu adalah bentuk dari kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dari kesenangan. Yang terakhir ada kebutuhan penguasaan atau power. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah, ini agak ribet ya Bapak Ibu ya. Baik, saya jelaskan sedikit demi sedikit. Di sini ada motivasi eksternal. Bahwasanya hukuman dan konsekuensi adalah motivasi eksternal dari orang. Sedangkan motivasi intrinsik adalah bagaimana seorang guru itu bisa menyemangati siswa untuk bisa memperbaiki kesalahannya dia. Perbedaannya apa kalau semisal dia harus dihukum? Ini hukuman, oke? Di sini ada penghukum. Jadi kalau guru itu sebagai penghukum, dia akan bilang begini: kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, gitu ya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan push up, gitu. Nah ini guru penghukum nih. Nah, saya pernah ada di posisi ini Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak berkata kotor gitu ya, push up gitu ya. Nah, ternyata nggak boleh Bapak Ibu. Ada pembuat rasa bersalah, di mana kamu itu sudah menjawabkan Bapak Ibu nih. Kamu itu harus bagaimana sih? Nah, kayak gitu ya. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kalau kita di posisi teman, seperti tadi ya Bu Reni minta, seperti tadi saya minta tolong ke siswa. Nah, Bu Reni minta tolong dibuatkan video. Nah, ini ada di posisi teman. Nah, kalau pemantau dia kan tanyain peraturannya apa, konsekuensinya apa. Nah, ini tugasnya Tatik nih. Ada di posisi pemantau. Ayo kamu telat ya, peraturannya apa nih? Kayak gitu. Nah, setelah itu terakhir, apa yang kita yakini? Kamu meyakini apa? Nah, ini sebuah pilihan dari restitusi itu sendiri. Nah, selanjutnya tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. 3 tahapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, itu adalah hal yang paling ideal. Saya katakan ideal bagaimana? Ada anak yang salah nih, terus kita tanya, oh kamu pasti punya alasan deh, ngapain kamu berbuat salah. Ada anak salah, kita jengkel, terus kita dengan tenang gitu ya bilang, oh iya kamu pasti punya alasan tuh melakukan hal itu gitu ya. Nah itu kan bentuk kesabaran ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini adalah contoh simulasi segitiga restitusi. Oke, apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi ya setelah seminggu kita tidak bertemu. Oke, gimana tugasnya? Yang terakhir sudah atau belum? Sudah ada yang belum. Baik, terima kasih bagi yang sudah mengerjakan, yang belum mengerjakan, mohon diperbaiki lagi. Gitu ya, saya absen dulu. Baik, yang tidak masuk hari ini siapa tadi? Ada yang nggak datang kemarin, nggak datang. Kenapa kemarin nggak datang? Kenapa di sana? Jadi mana di ya sekarang ini satu videonya lebih dari 1 jam. Ngomong.
Baik, yang lain kita mulai dengan melanjutkan pembelajaran kita kemarin. Silakan dikerjakan proyek yang sudah dibuka kemarin. Baik, ini ceritanya ada siswa yang kemudian dia nggak masuk kelas. Nggak masuk kelasnya nggak ke kantin, nggak di perpus. Jadi ada siswa yang kemudian dia itu ketika pelajaran di perpus. Kemudian kita kelas. Oke, bentar ya. Oke, yang pertama kita minta siswa ini untuk dipanggilkan. Oke. Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, di kelas saya itu ada 2 jenis introvert. Yang satu introvert ramai banget, yang satu introvert diem banget. Nah, ini adalah salah satu kasus introvert yang diem banget. Jadi ketika dia disuruh di kelas dia nggak nyaman. Oke, yang pertama kita nggak mungkin langsung menghukum anak di depan kelas. Satu, kita akan menjatuhkan mental dia. Maka biarkan saja dia mengikuti pelajaran kita ya. Oke. Setelah pelajaran sudah selesai, kita panggil ini anak ke perpus. Kita sampaikan terkait dengan ada masalah apa. Maka kita lakukan segitiga restitusi tersebut. Kita buat siswa senyaman mungkin, jadi tanpa terkesan untuk sedang mendoktrin siswa gitu ya. Saya tidak tahu kalau sudah bagian kerja, tapi saya dari perpus. Nah, para ada di perpus tadi. Jadi jam pelajaran bahasa Jepang itu, tapi Pak gurunya kosong karena dia sudah sakit, jadi saya di perpustakaan. Emang para sering ya ada di perpustakaan? Suara saya lembut sekali ya Bapak Ibu ya. Padahal suaranya menggelegar aslinya. Atau tidak nyaman, saya lebih suka belajar di perpus. Boleh tahu nggak alasannya kenapa? Saya jadikan ibu sama penguasa. Nah, di sini ada sebuah permasalahan Ada sebuah permasalahan bahwasanya Kamasa ini suka rame sehingga dia nggak nyaman untuk ada di kelas. Nah, hal ini adalah sebuah permasalahan yang double. Berarti ada satu siswa anak, ada 2 anak. Satu, dia sebagai anak yang bolos di kelas, bolos dari kelas. Yang satu, dia itu rame. Nah, bagaimana cara saya untuk melanjutkan segitiga restitusi tadi? Assalamualaikum. Dari perpus tadi. Jadi jam pelajaran bahasa Jepang ini, tapi Pak gurunya kosong karena dia sudah sakit, jadi saya di perpustakaan. Emang Pak, ini betul apa salah ya? Nah, jadi kita menanyakan ke siswa, itu apa salah? Jadi begini para membolos dari kelas dan di perpus kan pasti ada alasannya ya. Jadi saat ini Bu ini tidak sedang ingin membuat itu jadi masalah. Tapi, nah kita tanamkan dulu ke siswa nih, kita nggak sedang ingin membuat itu jadi masalah. Tapi kita pengen dialog, nah kayak gitu. Oke, selanjutnya kita juga harus menyelesaikan masalah dengan Kamasa. Dengan baik, seperti menghormati orang tua saya sendiri. Nah, kita punya yang namanya nilai kebajikan yang tadi sudah kita sepakati, maka kita ukir lagi tuh, kan kita sudah sepakat kayak gini. Semoga kita kayak gitu ya. Jadi pribadi lebih baik lagi. Oke. Terus perasaan Farah gimana nih setelah ditanya dong perasaannya gimana, bahagia nggak? Saya mau cerita dengan ibu dan saya bisa memperbaiki diri ke depannya. Terima kasih Bu. Nah, salah satu fungsi restitusi adalah bagaimana anak ini yakin untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa perlu kita paksa. Kamu harus perbaiki diri, enggak. Tapi dia yakin dulu nih. Oh iya, saya ternyata aku harus memperbaiki diri. Oke. Nah selanjutnya, nah ini Bapak Ibu Guru. Tadi kan sudah saya terus ya yang ngomong ya. Sekarang gantian nih. Gantian Bapak Ibu yang saya minta untuk berdiskusi. Baik, Bapak Ibu saya minta untuk memilih nomor undian, tapi sepertinya sudah langsung kita bagi ya. 5 di kelompok 1, 5 di kelompok 2, selanjutnya 4 di kelompok 3, yang terakhir 3 di kelompok 4. Jadi ngomong Bapak Ibu setelah ini berdiskusi akan saya berikan kasus. Oke, kasus yang pertama seperti ini adalah salah
tugas saya Bapak Ibu sebagai guru penggerak memecahkan 4 kasus. Kasus yang pertama ada guru matematika dan wali kelas 8, Bu Santi itu sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar, sehingga dicarikan guru pengganti yaitu Bu Eni. Bu Eni ini baru 2 tahun jadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali itu tahu, ya udah guru baru kan. Akhirnya dia itu berbuat seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dalam mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan dong. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah loh. Kalau kalian tidak kerjakan tugas ibu, tolong bantu ibu ya. Nah, gitu. Udah si ibu ini sudah memelas gitu ya. Tapi dia cuek aja gitu, malah ketawa gitu. Ah ibu santai aja lah bu gitu ya. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Lalu besoknya kasus 1 masih lanjutan tuh, ceritanya panjang ya. Bu Santi itu datang, akhirnya memanggil Vivi dan Natali. Terus ditanyakan tentang Bu Eni tadi yang dicuekin di kelas tadi. Nah, silakan nanti Bapak Ibu membaca. Setelah itu nanti dilakukan analisis dan menjawab pertanyaan ini. Dalam kasus di atas, langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Jadi Bu Santi sebagai guru kelas ini sudah melakukan langkah restitusi apa saja? Lalu menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat? Dan kira-kira apa langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Selanjutnya, dalam kasus di atas, posisi apa yang telah diambil Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Yang terakhir, jika Anda dalam bahasan kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang telah ditempuh oleh Bu Santi? Nah, ini tuh kelompok 1 Bapak Ibu. Moga nanti kelompok 1 bisa berdiskusi. Nah, ini kelompok 2. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat, terburu-buru sampai sekolah. Dia akhirnya sampai gerbang sekolah tapi baru sadar kalau dia nggak pakai sepatu hitam di depan pintu kelas. Nah, ini Pak Lukman yang lain, bukan Pak Lukman yang ini ya. Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturannya gitu ya. Jadi Pak Lukman bersikeras bahwa si Sabrina ini salah. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah warna pula, sudah pulang gitu ya. Nah, Sabrina sudah menyatakan kalau Pak, ayolah gitu ya. Nah, silakan nanti dijelaskan analisisnya ya. Kira-kira Pak Lukman itu sudah betul belum ya kalau semisal dia melakukan posisi manajer. Lalu nilai kebajikan apa yang diinginkan dalam peraturan tersebut. Kasus 3, Bu Dani itu sedang melakukan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar itu malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3 gitu ya. Sudah sampai di depan, ternyata dia nggak bisa kerjakan gitu ya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain-kali diperhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, silakan di analisis jawabannya, posisi kontrol apa yang bisa diambil oleh Bu Dani, lalu bagaimana sikapnya Fajar yang harusnya dilakukan oleh Fajar, seperti itu. Selanjutnya kasus 4, kelompok 4. Anton dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba mereka berantem. Kemudian mereka berkelahi sehingga sampai menarik kemeja Anton sampai 3 kancingnya terlepas. Saat itu guru langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah, gitu ya. Jadi kepala sekolah yang menangani. Bu Suti melanjutkan pertanyaan apakah Dino bersedia mergai kesalahannya terhadap Anton, kayak gitu ya. Sampai oh iya bener ya, kalau saya namanya Pak Anton, pas kebetulan ya. Nah di sini ditanya gimana gitu ya, udah kita perbaiki aja kancingnya kayak gitu. Nah silakan nanti untuk kasus keempat di analisis posisi kontrol yang dilakukan oleh kepala sekolah, dan selanjutnya bagaimana cara Dino dikuatkan dan Anton juga dikuatkan. Baik. Selanjutnya untuk diskusi saya berikan kepada Bu MC untuk dipandu untuk diskusi.
diskusinya ya, ini nanti akan dibagikan oleh Bu Reni, ada kertas diskusi, nanti juga akan ada presentasi kelompok hasil diskusinya ya. Oke, nanti diskusi kelompoknya akan diberikan waktu 5 menit saja, kemudian langsung presentasi. Siap? 5 menit dari sekarang, jadi kayaknya harus cepat-cepat. 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru hebat. Kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu guru hebat, yaitu Ibu Reni. Di sini kasus yang kami ambil adalah Ato dan Gino bermain di lapangan basket dan terlihat bertengkar adu mulutnya. Di sini Bu Suti berbuat sesuatu bersama mereka dengan menawarkan alternatif penyelesaian kepada Gino. Kurang lebihnya seperti itu hasil diskusi kami bertiga ya. Kasus yang ketiga yaitu tentang Bu Dani yang menjelaskan pelajaran tapi muridnya mager, malas gerak yang bernama Fajar. Bu Dani sebagai pemantau seharusnya Bu Dani itu mengajak Fajar berbicara sebaik mungkin dengan penuh kasih sayang. Ini kebetulan kasus di nomor 2 tentang Sabrina yang salah memakai sepatu karena terlambat bangun. Cuman kebetulan aja meskipun anak sultan wajahnya pas-pasan, jadi Pak Lukman tetap marah gitu ya. Kasus yang pertama tentang Bu Santi yang tidak bisa masuk dengan adanya Vivi sama Natali yang rame tidak mau mengerjakan tugas. Setelah kejadian Bu Santi melakukan langkah-langkah. Yang pertama memanggil Vivi sama Natali, kemudian ditanya apa kejadiannya. Itu memang benar seperti itu seharusnya ya. Tapi kalau saya ya langsung marah. Kayaknya seperti itu Bu. Berikan tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir ya berdiskusi pada pagi hari ini. Oke, ini apa lagi nih Bu Reni kegiatannya setelah diskusi kelompok kemudian presentasi menanyakan pesan. Ini ada satu lagi. Kita akan melihat bagaimana kesan dan pesan dari Bapak Ibu guru. Tapi saya minta satu kelompok cuma 1 orang saja. Soalnya kalau misalnya di sini ada 20 orang, sepertinya kita sampai jam 3 nggak selesai ya. Banyak yang bakalan cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih sekali Bu Reni bahwasanya ilmu yang pagi hari ini sudah diberikan ke kami. Seperti kasus yang tadi ternyata ya memang dalam kenyataannya kita juga pasti akan marah ketika ada siswa yang tidak menghargai kita. Tapi kita harus kembalikan lagi ke siswanya, ada apa sih ini gitu loh. Apakah ada yang salah dengan kita sebagai pendidik seperti itu? Bahwasannya kita di sini tidak boleh arogan walaupun kita sebagai guru seperti itu. Itu yang saya tangkap dari pembelajaran di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah apa yang kami terima dari Bu Reni, yang mungkin selama ini saya lebih banyak sebagai guru penghukum, apa yang sekiranya baik untuk siswa yang disampaikan Bu Reni tadi, mudah-mudahan saya ingat, mudah-mudahan ya, dan mudah-mudahan juga sampai ke depannya saya terus bisa menerapkan
dan berimbas pada siswa sehingga memiliki karakter yang baik. Amin. Dan terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang jelas walaupun saya tidak mengikuti kegiatan ini full dari pertama dari awal karena tadi di tengah-tengah ada panggilan dan ada tamu dan juga ada tugas yang harus kami kerjakan barusan. Saya dari awal saja sudah mendapatkan pencerahan. Baru awal saja itu. Nah untuk kesan selanjutnya karena tadi saya untuk selanjutnya mungkin Pak Usul yang bisa banyak. Oke, betul banget ya. Nah, gitu dong. Tadi yang mati udah tiga nih. Yang dua baru hilang ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan intinya di awal itu apapun kondisi murid maupun guru tidak ada sesuatu yang tidak ada hukuman, pasti ada. Kenapa kok seperti itu? Meskipun sekecil apapun, kalau kita tidak memberikan punishment terhadap siswa, maka ujungnya pasti melunjak. Nah, solusinya apa? Guru harus mengerti, siswa harus mengerti juga, dan ada win-win solution. Paling tidak ada kekerasan, tidak ada bullying secara verbal maupun non-verbal. So far, mudah-mudahan di pertemuan kali ini diberikan Bu Reni selaku guru penggerak, mudah-mudahan bisa menerapkan di sekolah yang begitu besar ini dan bermacam karakter, ada yang slow, ada yang menengah, ada yang emosional, sehingga bermacam-macam kelompok. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan sesuai dengan ilmunya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tata, Bu Reni kesempatannya. Semoga saya bisa menerapkan juga yang selama ini saya menganggap siswa itu sebagai apa itu pelampiasan ya. Pelampiasan. Semoga saya kedepannya tidak lagi seperti itu. Amin. Itu pernyataan ya yang jujur ya, siswa sebagai pelampiasan. Saya rasa kemarin sih saya merasa saya itu sudah sabar, ternyata ada yang harus lebih sabar lagi seperti itu. Berarti dari presentasi tadi serta kesan dan pesan tadi itu menjadi penutup di acara kita pada hari ini ya. Alhamdulillah dari partisipasi semuanya, kemudian juga ada materi dari narasumber dari Bu Reni tadi benar-benar mencerahkan juga bagi kita semua. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua.